kalian percaya dengan adanya santet? Jika kalian tidak percaya dengan adanya santet, kalian harus mendengarkan cerita ini sampai akhir. Maka kalian akan bisa membedakan mana kejadian yang bisa dilogika dan mana kejadian yang tidak bisa dilogika. Cerita ini membahas tentang santet tingkat tinggi yang dikenal dengan nama Santet Pitung Segoro atau Santet Tujuh Lautan. Ilmu ini menggunakan perjanjian gaib dan tidak mudah untuk diputuskan. Santet ini menimpa sebuah keluarga yang berada di sisi selatan Pulau Jawa, tepatnya di daerah Parangtritis. Oke, kita langsung saja ke ceritanya. Pak Darmo adalah seorang pengusaha pengolahan ikan asap di wilayah pesisir. Usahanya berkembang dalam 2 tahun terakhir. Ia memutuskan untuk memperluas gudang, membeli alat pendingin, dan merekrut banyak pekerja lokal. Keberhasilan ini menimbulkan rasa iri pada orang yang bernama Sukir. Sukir merasa bahwa dialah yang lebih berhak atas usaha tersebut karena dia memulai lebih dulu. Sukir tidak menegur atau memperingatkan Pak Darmo. Ia memilih menyimpan rasa iri tersebut. Rasa iri dari Sukir sangatlah mendalam sampai akhirnya dia memutuskan menggunakan santet 7 lautan. Ilmu ini mengharuskan pelaku mengambil air dari 7 lautan yang berbeda. Air diambil pada waktu tertentu, biasanya tengah malam, dengan syarat-syarat yang khusus. Pada laut ketujuh, Sukir harus memberikan tumbal berupa makhluk hidup. Setelah ritual selesai, Sukir membawa pulang 7 botol air lautan dan menyimpan semuanya di rumahnya. Sejak Sukir melakukan ritual itu, malam itu gangguan mulai terjadi. Pak Darmo mulai mengalami gangguan fisik. Ia sering batuk dan merasa sesak nafas. Pak Darmo sudah berobat kemana-mana, tapi penyakitnya tak kunjung hilang dan tak kunjung sembuh. Beberapa hari kemudian, salah satu pekerjanya ditemukan meninggal dunia di gudang. Hasil pemeriksaan menunjukkan paru-paru korban berisi air. Tidak diketemukan tanda-tanda kekerasan juga. Tapi setelah diperdalam, air tersebut adalah air asin. Ini sungguh di luar logika. Peristiwa ini dianggap sebagai kecelakaan oleh pihak berwenang. Gangguan pindah ke rumah Pak Darmo. Istri Pak Darmo mulai mendengar suara langkah kaki di rumah pada pukul 2 dini hari. Lantai rumah sering basah, padahal tidak ada hujan. Daging ikan di gudang membusuk secara tidak wajar. Usaha Pak Darmo mulai mengalami kerugian. Pak Darmo sendiri sering muntah-muntah air. Dan Pak Darmo sering bilang setelah dia muntah air rasanya asin, seperti air lautan. Dan dia pun mengalami penurunan berat badan yang sangat drastis. Akhirnya, Pak Darmo meminta bantuan ke beberapa orang pintar, karena dinilainya penyakitnya sudah tidak wajar. Banyak orang pintar yang menolak, tapi salah satu dari mereka mengatakan bahwa gangguan ini bukan santet biasa. Menurutnya, santet ini akan terus berjalan sampai jumlah korban terpenuhi. Jumlah yang diminta dalam santet ini adalah 7 nyawa manusia. Dalam beberapa minggu terakhir, 5 orang lain meninggal dunia, yaitu adalah karyawan dari Pak Darmo. Sebagian karena kecelakaan, sebagian meninggal mendadak tanpa sebab medis yang jelas. Semua korban memiliki kesamaan. Paru-paru mereka basah dan berisi air. Sekarang total korban mencapai 6 orang. Di sisi lain, Sukir yang melakukan perjanjian gaib untuk menyantet Pak Darmo mengalami gangguan pula. Anak bungsunya sering berbicara sendiri dan menyebut angka dari 1 sampai 7. Rumah Sukir selalu lembab. Ia sering terbangun dengan pasir dan air asin di mulutnya. Sukir pun menyadari bahwa santet tersebut tidak hanya menyerang targetnya, tetapi juga dirinya sendiri. Akhirnya, Sukir mendatangi Pak Darmo dan mengakui perbuatannya. Dia menyampaikan bahwa niat awalnya hanya menjatuhkan usaha Pak Darmo. Tapi untungnya, Pak Darmo memiliki hati yang sangat mulia. Pak Darmo tidak marah. Ia memahami bahwa proses santet tersebut sudah tidak dapat dihentikan lagi. Orang pintar mengatakan bahwa korban terakhir harus dilakukan secara sukarela. Jadi antara Sukir dan Pak Darmo, salah satu dari mereka harus rela menjadi tumbal penutup
santet 7 lautan ini dan sebagai pemutus perjanjian goib. Akhirnya, ritual terakhir dilakukan di laut tempat santet pertama kali dimulai. Sukir bersedia menjadi korban, tetapi laut menolak. Pak Darmo kemudian menawarkan dirinya sendiri. Ia masuk ke lautan dan tubuhnya perlahan menghilang. Santet selesai setelah korban ketujuh diambil. Akhirnya Sukir tetap hidup, tetapi mengalami gangguan psikologis yang sangat berat. Dia sering mengaku melihat wajah-wajah korban di laut. Usaha Pak Darmo tidak pernah dilanjutkan kembali. Lokasi tersebut ditinggalkan dan dikenal sebagai tempat yang angker. Cerita ini menjadi peringatan bahwa rasa iri yang dipelihara dapat berujung pada kehancuran banyak pihak, termasuk pelaku orang yang menyimpan rasa iri dan dendam kepada seseorang. Terima kasih telah mendengarkan. Sampai jumpa di cerita berikutnya.